Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Matematika Ronaldo. Oke, kali ini kita akan membahas suatu materi di matematika, yaitu tentang vektor dan matriks. Oke, pertama-tama kita akan membuka dulu sebuah M-file, artinya sebuah manajer file yang baru, sebuah editor untuk memulai suatu pekerjaan. Pertama-tama kita ketik clear dan clc. Perlu diingat bahwa clear ini untuk membersihkan di workspace, sedangkan clc ini untuk membersihkan di command window. Misal kita klik nih m sama dengan 3 itu ya, kita mau evaluasi ini, kita blok pertama baru klik kanan evaluate selection. Oke, nah clear ini akan membersihkan workspace dan clc ini akan membersihkan command window. Tadi kan kita udah blok secara bersamaan, maka otomatis bersama-sama mereka akan hilang gitu. Ini adalah command history yang telah kita lakukan selama di MATLAB gitu. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke namanya skalar. Skalar itu adalah sebuah nilai, kita sering sebut sebuah parameter dari sebuah vektor, bisa dari sebuah bilangan. Itu diambil dari sebuah bilangan yang namanya angka. Dia hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Berbeda dengan vektor. Vektor itu dia memiliki nilai dan memiliki arah. Dia ada skalarnya, dia ada parameternya untuk memberikan dia nilai. Kita ketik misalnya skalarnya itu 4 atau skalarnya itu 5 lah gitu. Kita evaluasi, maka akan muncul di command window ini M sama dengan 4 dan N sama dengan 5. Artinya skalarnya M dan N gitu ya. Sekarang kita masuk ke vektor. Vektor kita misalkan. Nah, di sini kita memakai tanda kurung siku ya. Tanda kurung siku begini. Oke. Kita punya vektor A 1 2 3 4 5. Dia kita punya lagi vektor B A6 7 8 9 1. Itu misalnya. Ini perlihatkan ya, ini evaluasi. Ini dia ke arah kanan, artinya dia adalah vektor baris. B juga demikian, vektor baris. Nah, gimana kita akan membuat vektor kolom yang artinya dia bentuknya ke bawah, bukan ke kanan lagi? Oke, caranya begini. Kita misalkan kita punya vektor C, kita pakai titik koma. Ini titik koma lagi. 4 5. D 6 7 8 9 1. Lihat ya, kita evaluate. Oke, kita munculkan C-nya itu vektor kolom. Dari vektor A 1 2 3 4 5 ke kanan menjadi vektor kolom D. Gitu ya. Jadi untuk mengingatnya itu tinggal ingat kita tambahkan doang titik koma di setiap elemen-elemennya itu. Oke, sekarang kita masuk ke matriks. Matriks itu dia berisikan vektor-vektor di dalamnya. Misalkan matriks ordo 2x2, berarti ada dua vektor di dalamnya. Ada, kita bisa pandang sebagai dua vektor baris ataupun dua vektor kolom. Misalkan kita punya matriks E sama dengan 1 2 3 4. Nah, artinya kan dia baris pertama 1 2 dan baris kedua 3 4. Kita evaluasi coba. Ini kita tutup ya. Nah, untuk menutupnya artinya tidak menampilkan di sini namun tidak menghilangkan yang telah kita kerjakan. Ini kita ketik di sini. Oke. Kita evaluate. Tunggu ini juga. Kita evaluate. Oke. Ini kita muncul. Tadi kita mau buat vektor 2x2 sebagai matriks 2x2 sebagai vektor baris pertamanya itu 2 dan vektor baris keduanya itu 3 dan 4. Ataupun kita bisa pandang sebagai baris vektor kolom pertama 1,3 dan kolom kedua itu 2 dan 4. Oke. Kita buat satu lagi nih. Kita buat misalkan 5 6 7 8. Tuh.
Kalau mau buat ordo 3 kali 3 atau 4 kali 4 atau n kali n lah misalnya, bisa. Misal kita mau buat 3 kali 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita evaluate ya. Ini dia. Matriks E-nya ini, matriks F-nya, matriks G, 3 kali 3. Artinya 3 baris dan 3 kolom. 3 baris, 3 kolom. Sekarang kita masuk ke apa ya sekarang? Kita masuk ke operasi dasar aja deh. Operasi dasar dari vektor dan matriks. Kita masuk ke penjumlahan. Penjumlahan vektor. Misal tadi kita punya vektor A 1, 2, 3, 4, 5, B 6, 7, 8, 9, 1. Itu juga kita punya vektor C dan D. Kita mau menjumlahkan nih vektor A dan vektor B, vektor C dan vektor D. Kita evaluasi. Oh, munculnya itu ini. Kita nampakkan dulu ya, kita lihatkan dulu. Oh, kelihatannya ini dia dimunculkan ini ternyata. Penjumlahan dari vektor A dan B, penjumlahan dari vektor C dan D. Gimana sih kalau dia penjumlahan dari A dan C, bisa nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa. Matrix dimension must agree. Artinya dia nggak boleh memiliki vektor dengan basic yang berbeda, artinya dengan bentuk yang berbeda. Ini kan dia vektor A-nya tadi vektor baris, sedangkan vektor C-nya itu adalah vektor kolom. Jadi nggak akan bisa dioperasikan, dioperasikan gitu ya. Oke, jadi ini kita hapus. Kita tutup dulu ya, kita buka untuk matriks. Sekarang ke matriks. Sekarang kita ke penjumlahan matriks. Oke. Kita mau menjumlahkan matriks E dan F. Itu kita buat dulu ya, matriks satu lagi biar kita bisa jumlahkan. 3, 2, 1, 4, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 4 gitu. Oke, kita mau menjumlahkan matriks E dan F, matriks E dan F serta matriks G dan H. Oke, kita evaluasi. Oke, muncul nih. Muncul penjumlahan antara matriks E dan F dan penjumlahan dari matriks G dan H. Sama nggak ya kasus sama yang tadi kalau kita jumlahkan matriks E dan G di mana basic itu mereka berbeda. Oh, ternyata sama. Itu nggak diperbolehkan juga. Oke, kita hapus. Kita tutup lagi. Kita tutup. Kita mau perkalian dulu. Perkalian vektor. Di dalam perkalian vektor kita mengenal adanya itu perkalian dot. Ada juga perkalian cross. Artinya apa? Perkalian dot itu nantinya akan menghasilkan sebuah skalar atau sebuah parameter atau kita sebut angka saja. Kalau dia perkalian cross, dia akan membentuk suatu vektor yang baru. Artinya jika ada vektor A dan vektor B dikalikan, maka ada vektor C yang baru. Gitu. Vektor dot itu cara penulisannya gini, dot buka kurung vektor pertama, koma vektor kedua. Artinya perkalian dot antara vektor pertama dan vektor kedua. Misal tadi kita ada punya vektor A dan B. Kita mau mengalihkan dot, mengalihkan A dan B secara dot gitu. Dan kita mau mengalihkan, oke, dot dulu. Oke, kita ada ini. Ini dia skalar, perkalian antara A dan B secara dot nih, Kalau kita mau perkalian dot antara vektor C dan D, gimana? Ada nggak? Oh, ada, sama-sama 85. Kalau dia vektor perkalian secara cross gimana? Tulis cross dan matriks pertama, matriks kedua. Kita mau buat A, B, artinya perkalian antara vektor A dan vektor B secara cross, secara silang. Kita evaluasi. Apa ini?
Oke, A and B must have at least one dimension of length 3. Oke, artinya ini antara perkalian ini dia setidaknya memiliki satu dimensi atau paling besar itu atau paling banyak tiga dimensi. Artinya kita kan di sini punya vektor A, B, C, D ini di 5 dimensi. 5 dimensi. Coba kita ubah dia menjadi 3 dimensi aja deh. 3 dimensi semuanya. Karena cross dia nggak bisa lebih dari 3 dimensi. Minimal 1 dimensi, 3 dimensi. Gitu. Coba. Baru bisa muncul. Oke, tadi dotnya berubah juga ya. Ini dia perkalian crossnya antara A dan B. Perkalian cross antara C dan D gimana? Cross C dan D. Gitu juga, oke. Menghasilkan vektor baru keduanya. Berarti kan dia kalau dot menghasilkan skalar, kalau dia perkalian cross menghasilkan vektor baru. Oke, gampang ya. Sekarang kita mau ke transpose deh, lupa tadi. Transpose. Transpose itu artinya memindahkan posisi, memindahkan posisinya. Artinya kalau kita mempunyai tadi vektor A-nya itu sebuah vektor baris, kalau kita transpose kan jadi apa? B-nya jadi apa? C-nya jadi apa? D-nya jadi apa? Oke, kita lihat. Oke. Ini dia. Oh, bingung ya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu yang dia membingungkan. Ini kita tutup. Kita evaluasi. Oke, tadi kita punya vektor A-nya itu ini, vektor CD-nya itu ini. Ini adalah transpose dari vektor A. Dan ini adalah transpose dari vektor B, ini dari vektor C, dan ini dari vektor D. Artinya kan tadi kita punya vektor A itu vektor posisi. Nah, ini dia jadi vektor apa? Vektor kolom gitu ke bawah. Dari ke kanan jadi ke bawah. Gitu juga untuk B. Sedangkan untuk C dan D itu dia dari vektor kolom menjadi vektor posisi. Coba deh kita buat perkalian yang menggunakan transpose ini. Kita mau perkalian vektornya itu dot A dari ke A, B transpose gitu ya. Oh ini dia, ini skalar. Sama doang dia berarti ya. Oh iya, perkalian dot. Oh berarti perkalian dot itu bisa bisa dia vektor baris dikali vektor kolom kalau dot ya. Oke. Oke, setidaknya itu saja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. See you.